Baik-baik, alhamdulillah. Dengar sekarang lagi ngerintis usaha nih dan udah lumayan oke. Betul. Boleh kali kenalin dirinya dulu? Oke, boleh. Kenalin aku Selvi Eka Septiana, biasa dipanggil Selvi. Sekarang aku lagi ngerintis usaha ya, kecil-kecilan lah, small business lah ya dibilang di bidang fashion. Muslimah sih, hijab, baju, kayak gitu. Oke, dan posisinya Selvi ini kan perempuan dan memutuskan buat kerja nih. Iya betul. Mandiri bahasanya ya. Betul. Dan mungkin aku mau nanya, sebelum Selvi menjadi perempuan yang mengenal diri, terus mandiri, terus punya arah hidup mungkin ya sekarang, pernah nggak kamu ngelewatin fase gelap yang membuat kamu merasa putus asa? Dan seperti kayak pintu tertutup dan gak ada lagi tempat buat kemana-mana gitu. Pernah sih, di hampir 23 tahun ya. 23 tahun? Iya kan, hampir dong. Okay. Tahun ini bener ya. Ada fase yang lumayan berat, tapi sebenarnya fase itu udah terlewatin sih. Kalau aku anggap sekarang, kalau aku bilangnya sekarang itu sebenarnya fase dimulainya hidup aku sebenarnya. Di angka umur berapa? Di tahun 2021 berarti umur berapa ya kita? Kita seumuran kan? Di 20 ya? Berapa ya? 20, sekitar segitulah ya. Di tahun 2021 itu lumayan, ibarat hidup tuh kalau aku bilang kita lagi lewat jembatan nih yang anginnya kenceng banget, terus kita nggak punya pegangan, kayak terombang-ambing sekali itu. Jadi saat itu sebenarnya titik terendahnya tuh bukan karena masalah percintaan atau apa ya, tapi lebih kepada kehilangan orang tua. Okay. Di tahun itu bapak nggak ada. Pada saat itu di tahun 2021 lagi covid banget itu, lagi rame-rame covid. Dari covid aja kan mental kita udah teruji ya dengan adanya covid itu. Terus ditambah dengan kehilangan sosok yang dekat sekali sama aku sebagai anak perempuan pertama, dekat sekali kan sama bapak, sosok bapak gitu. Itu sih jadi berat titik sekali. Terendah banget ya. Betul, itu kayak hidup tuh berubah. Kalau aku bilang full, udah 360 derajat deh. 180 derajat ya. Dan di dalam titik terendah itu dari sekian banyak pilihan, pernah nggak muncul di benak kamu untuk sesekali terlintas untuk mengakhiri hidup? Bukan karena kamu pengen mati, bukan, tapi karena kamu capek aja gitu. Dan kalau misalnya iya, yang buat kamu bertahan sampai sekarang itu apa? Sebenarnya kalau berpikiran mengakhiri hidup itu enggak juga sih, lebih ke kayaknya kalau aku ngelakuin ini nggak sakit deh, lebih ke melukai diri kayaknya. Melukai diri betul. Jadi aku ada pernah di fase yang kalau melihat sesuatu yang membahayakan itu kayak ada dorongan buat kamu begini nggak apa-apa nih gitu, kayaknya nggak bakal sakit deh gitu. Aku pernah megang pisau, dia ada di tangan. Lagi motong apa aku lupa banget. Pas itu emang lagi kacau ya pikiran. Terus udah mulai naruh pisau nih di tangan nih gitu, udah mulai menekan pisau nih. Terus ngerasanya kayak nggak apa-apa, ini nggak sakit kok, nggak sakit gitu, ada dorongan itu. Tapi ngelakuin nggak? Nggak, alhamdulillah nggak. Tapi selalu alhamdulillah disadarin sih, kayak lebih kayak istighfar kali ya. Setelah istighfar tuh langsung lebih oke, jangan gitu. Terus kalau misalkan lihat sesuatu yang berbahaya, kayak lihat dari ketinggian nih, kayak kamu terjun nggak apa-apa nih kamu gitu. Berarti fase itu ada, dan titik kamu ngerasa kayaknya aku harus berubah itu ketika kamu mendapatkan kejadian apa? Lebih kalau misalkan mau ngelakuin kayak gitu, lebih ke aku masih banyak yang harus dilakuin sih, tanggung jawab gitu. Lebih ke ntar kalau kamu jangan dulu deh gini gitu, kamu punya adik-adik gitu kan, kamu punya sesuatu hal yang kamu pingin nih belum tercapai nih gitu, ntar dulu deh, jangan dulu gitu. Masih ada kepedulian ke keluarga. Betul.
dan sama diri sendiri ya. Betul. Dan itu yang buat kamu bertahan sampai sekarang. Oke, kira-kira ada nggak ketika kamu sudah berubah ini akan merasa nggak nanti akan jatuh di lubang yang sama? Maksudnya kamu akan merasakan sakit itu lagi dan pengen mencoba menyakiti diri lagi? Kalau ditanya akan jatuh ke lubang yang sama ya semoga tidak ya, semoga enggak ya, karena sebenarnya setiap hal yang kita lewatin kan pasti ada pembelajaran dan kita tahu gitu kontrol dirinya tuh seperti apa. Jadi semakin kesini aku kayak lebih bisa mengontrol diri aja dulu. Mungkin dulu kan baru ada kejadian besar yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya gitu kan, kayaknya tuh seakan-akan hidup ini tuh akan aman-aman aja gitu. Ternyata setelah kejadian itu enggak gitu, dan mungkin akunya sendiri secara mental belum siap, jadi ya terdorongnya ke hal-hal seperti itu. Tapi insya Allah sekarang berusahanya lebih ke setiap apapun yang terjadi itu lebih ke yang legowo aja kayaknya. Legowo aja betul. Di dalam proses kamu buat pulih ya biasanya, pernah nggak kamu ngerasa benar-benar sendiri? Dan walaupun banyak orang yang dekat sama kamu, tapi kamu tetap ngerasa sendiri gitu. Gimana kamu menghadapi rasa sendiri itu? Sebenarnya kalau gimana ya, ngerasa sendiri walaupun kita dikelilingin orang-orang terdekat ya, pernah sih. Sebenarnya mungkin karena masalahnya itu karena aku tipe anak yang nggak bisa bercerita. Jadi apa-apa dipendam sendiri. Mungkin buat teman-teman banyak yang kayak aku ya, apa-apa dipendam sendiri. Karena kalau mikirnya kalau kita cerita ke orang, setiap orang punya masalah gitu, ntar jadi menambah beban masalah orang lain gitu, padahal enggak sebenarnya. Tapi sekarang ini lebih belajar untuk bisa bercerita gitu sih. Jadi lebih sekarang kalau merasa kesepian udah nggak terlalu, karena sebenarnya orang-orang sekeliling tuh banyak yang peduli, cuma pada saat itu mungkin aku masih tutup mata gitu, nggak notice karena memang aku nggak bercerita gitu. Oke, menurut kamu antara perempuan yang terlihat kuat di luar sama perempuan yang kokoh dari dalam, kamu berada di posisi yang mana? Perempuan yang terlihat kuat di luar kan? Atau perempuan yang memang sudah kokoh di dalamnya? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya? Yeah. Kalau untuk saat ini kayaknya perempuan yang terlihat kuat di luar kali ya. Karena dalamnya masih bukan rapuh sekali, berusaha untuk nggak rapuh selalu. Berusaha untuk baik-baik aja. Berusaha untuk sambil menyembuhkan. Berarti masih proses pulih ya? Betul. Dari segi aspek apapun itu. Betul. Dan kalau misalnya ada kesempatan buat kamu sekarang untuk ngobrol sama Selfie yang dulu, apa yang pengen kamu ngobrolin ke dia? Atau apa yang pengen kamu omongin ke dia? Maaf dan terima kasih. Maaf dan terima kasih. Ya betul. Maaf karena kadang kita ini ya nggak terlalu memperhatikan kebahagiaan diri sendiri gitu. Maunya selalu menuntut yang sempurna, semuanya harus sempurna gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu, semuanya harus proses. Ya itu maaf untuk atas semua keterpaksaan itu, akhirnya yang menyakiti diri sendiri juga sebenarnya. Terus makasih sudah survive sampai sekarang. Oke. Kebutuhan buat orang yang patah adalah tempat yang nyaman buat nangis, buat bisa bercerita, berkeluh kesah. Jadi semua itu bisa didapatkan di Rumah Pulih. Jadi buat teman-teman harus kepoin sosial media Rumah Pulih. Oke, nanti aku bakal ke sana deh. Oke. Terima kasih banyak. Harus banget. Iya, sama-sama.